Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rapidin, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, dengan tema khotbah kita yang akan kita renungkan pada saat ini adalah setia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini menyampaikan kepada kita di mana bangsa Israel sampai di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir atau dari tanah perbudakan. Dan semua yang terjadi bagi bangsa Israel ini adalah merupakan inisiatif Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, yang menuntun mereka dari tanah Mesir, dan Allah selalu menyertai dan memberkati setiap perjalanan dan merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa Israel. Rancangan Allah adalah rancangan yang begitu baik dan indah bagi bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya, bangsa yang dikhususkan oleh Allah menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi maupun yang dihadapi oleh bangsa Israel, sangat sulit tentu kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bukan berarti walaupun sulit bahwa kita tidak bisa menjalani. Dengan penyertaan Tuhan dan rancangan Tuhan, maka pergumulan itu akan sangat dapat kita jalani sesuai dengan penyertaan Allah dalam hidup kita. Dalam firman ini tentu sikap kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah, sikap umat Israel yang dipilih oleh Allah dan disertai oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan janji hidup dalam penyertaannya bagi bangsa Israel. Kita bisa melihat mulai dari ayat 4a bahwa Allah berjanji untuk berjalan bersama dengan bangsa Israel dalam segala kekuasaannya dan mujizatnya. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 dijelaskan
kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir. Artinya, kalau bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, itu adalah suatu mujizat. Karena kelihatannya tidak mungkin. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir itu adalah karena perbuatan Allah bagi mereka, bukan karena inisiatif orang Israel. Tetapi itu adalah karena keajaiban Allah, kekuatan Allah yang mengeluarkan mereka. Lalu di ayat 4b, bahwa bangsa Israel akan didukung oleh sayap Raja Wali. Dijelaskan, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Raja Wali adalah burung satu-satunya yang bisa terbang antar benua. Caranya sederhana, yaitu dia tunggu badai baru dia terbang. Kemudian dia akan mencari arah badai dan akhirnya hanya dengan membuka sayapnya tidak dapat mengikuti badai itu. Artinya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang bukannya tanpa masalah, tetapi dengan masalah mengangkat dia lebih tinggi untuk masuk dalam rencana Allah. Di ayat 4c, dibawa dekat pada Tuhan. Bagian C dari ayat 4 dijelaskan, membawa kamu kepadaku. Artinya warga Allah, umat Allah, tidaklah memikirkan berkat, karena berkat itu pasti, tetapi hidup dalam kerajaan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Di ayat 5 kita melihat Allah menyebutkan bahwa ketika bangsa Israel itu sungguh-sungguh mendengar Allah, maka Allah akan menjadikan mereka menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan adalah harta yang mahal, sehingga ketika dikatakan harta kesayangan, maka itu akan selalu dijaga. Umat dan juga termasuk kita adalah harta kesayangan Allah. Walaupun manusia dan kita banyak kekurangan, banyak kelemahan dan banyak dosa, tetapi bahwa umat Israel dan umat pilihannya adalah disebut sebagai harta kesayangan yang akan selalu dijaga, yang selalu dituntun, dan yang selalu disayang oleh Allah dalam kehidupan kita. Lalu di dalam ayat 6, bahwa bangsa Israel akan dijadikan menjadi kerajaan imam, bukan hanya secara jasmani saja, tetapi menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi secara rohani kita bagian-bagian dari imamat, bagian-bagian yang ikut serta untuk bersaksi atau memberitakan segala kekuasaan Allah di dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Di bagian ayat 6 juga dijelaskan bahwa sebagai orang Israel, bahwa mereka juga adalah sebagai bangsa yang kudus, dijadikan sebagai bangsa yang kudus. Tuhan menjadikan mereka menjadi bangsa yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa saja yang berhak menerima janji ini? Orang yang berhak menerima janji ini adalah, yang pertama, orang yang keluar atau orang yang mau keluar dari Mesir. Orang yang mau keluar dari Mesir artinya adalah orang yang tidak mau diperbudak oleh dosa. Jangan bertahan dalam dosa dan kejahatan. Kita harus berjuang berjalan dan keluar dari sifat-sifat buruk dan kejahatan menuju kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kita harus keluar dari perbudakan dosa supaya kita masuk dalam firman Allah dan masuk dalam rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, orang yang menerima janji ini adalah orang yang selalu kuat berjalan di padang gurun. Padang gurun identik dengan masalah, tantangan, dan persoalan. Tidak mengeluh karena dia tahu, karena manusia tahu padang gurun adalah bagian yang harus dilewati untuk mencapai tanah perjanjian. Kita harus tetap setia, kita harus tetap kuat dalam menjalani dan melewati semua penderitaan dan pergumulan hidup kita, agar kita beroleh
janji-janji Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu bahwa padang gurun itu dihentikan dengan masalah yang harus kita lewati, dan kita harus berjuang bagaimana supaya kita melewati padang gurun ini dan kita sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya, yaitu bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai tema khotbah kita, orang yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mau setia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, mereka lah yang menerima janji ini. Walaupun menyukai sesuatu, tetapi kalau dilarang Tuhan, bahwa kita harus menolaknya. Orang yang setia itu adalah berarti dia harus mendengar suara Tuhan. Orang yang setia itu adalah berarti dia lebih menguasai dan lebih peduli dan lebih melakukan firman Tuhan ketimbang semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, seperti bagi bangsa Israel bahwa Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dan Tuhan juga sedang merancang kita supaya kita keluar dari perbudakan dosa, dan kita mau keluar dari situ, dan kita akan masuk kepada tanah perjanjian yang penuh dengan berkat-berkat Allah, yang penuh dengan penyertaan Allah, karena kita adalah harta kesayangan Allah, dan kita adalah akan senantiasa dijaga oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita dikeluarkan oleh Allah dari perbudakan dosa itu supaya kita setia melakukan firman Allah. Orang yang setia dalam semuanya, setia dalam perkara, setia dalam persoalan, setia dalam setiap kehidupan ini, mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Mereka akan sampai kepada kehendak Allah, yang diberkati Allah, yang disertai Allah, dan kita akan setia kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita lewati dengan firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membuat kami setia untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.